Akhir pekan ini, para penggemar dunia tarung harus segera melepaskan sarungnya karena ada 3 acara pertarungan yang pastinya sangat menghibur. Untuk itu, tunda dulu jika ada rencana liburan dengan keluarga, sebab ketiga pertarungan ini sayang untuk dilewatkan. Apa saja ketiga pertarungan yang dimaksud tersebut dan bagaimana pertarungan itu akan berjalan? Ini dia ulasannya. Pertarungan Jon Jones versus Steve Miocic untuk acara kartu utama UFC 309 merupakan satu pertarungan yang paling ditunggu-tunggu. Dan jujur saja, Mimin sendiri memang menantikan pertarungan ini. Kedua veteran oktagon ini memang perlu diuji kekuatan dan kelemahan mereka sebelum potensi untuk melepas sarung tangan dari keduanya setelah pertarungan ini cukup dimaklumi, mengingat usia keduanya yang sebenarnya tidak lagi pantas memasuki arena seni bela diri campuran. Jon Jones yang saat ini tengah berusia 37 tahun dan datang dengan rekor 27 kemenangan dan sekali kekalahan dan 1 kali no contest. Dipercaya memiliki persenjataan yang cukup lengkap di divisinya, mulai dari mortir, granat hingga senapang. Maksudnya bagi mantan juara The Bonds, hanya satu keterampilan yang dianggap memiliki persentase rendah dari cara bertarungnya dalam hal gulat. Selebihnya jika sang lawannya nanti Miocic membawa pertarungan mereka ini ke pertarungan jarak dekat, besar kemungkinan The Bonds akan menguasai pertahanan petarung 42 tahun tersebut. Kelebihan lainnya dari The Bonds setelah memiliki bekal tempur yang cukup memadai. Kekebalan tubuhnya dari serangan lawan juga merupakan satu kelebihan baginya. The Bonds sulit sekali untuk dijatuhkan dengan punch maupun dengan tendangan kaki. Dengan tubuh yang tergolong besar, seolah mantan juara ini memiliki 7 lapis kulit untuk membuatnya tidak merasakan apapun dari serangan lawan yang mendarat di tubuhnya. Sebaliknya bagi mantan juara yang satu ini, Steve Miocic, meskipun sudah terkenal lewat satu kemenangan yang spektakuler setelah mengalahkan Daniel Cormier di pertarungan mereka yang terakhir dari 2 pertarungan sebelumnya, namun kemenangan itu hanya berakhir lewat satu keputusan dewan juri. Dan di saat 2 pertarungan sebelumnya, keduanya baik Cormier dan Miocic saling bergantian melakukan penyelesaian KO. Cara bertarung Miocic memiliki gaya pertarungan yang elegan, dengan kemampuan tinju dan gulat yang cukup bagus. Namun dengan rekor 20 kemenangan dan 5 kekalahan yang dibawanya di akhir pekan nanti, ditambah lagi kekalahan KO terakhirnya dari Francis Ngannou, rasanya tidak mungkin lagi untuk membicarakan potensial Miocic mampu mendominasi Jon Jones. Mungkin ketika mengingat perbedaan usia di antara mereka yang hanya berjarak 5 tahun tidak membuahkan masalah. Akan tetapi meski memiliki gaya pertarungan yang elegan, menawan, ditambah rupa yang tampan, bagi Jon Jones yang sebelumnya sangat meyakini mampu mengatasi calon lawannya ini, The Bonds akan mampu membawa pertarungan ini dengan gaya yang diinginkannya. Sementara Miocic hanya akan terbawa dari kekuatan dan kecepatan Jon Jones hingga akan menjadi korban dari keganasan The Bonds. Dan bagi yang berbeda pandangan sebelumnya, mohon maaf karena Mimin sendiri mengunggulkan Jon Jones dengan kemenangan TKO. Mungkin jika ada pandangan yang menyebutkan bahwa hanya sedikit bagi penggemar yang akan menyaksikan pertarungan dari kedua pesaing kelas elit di divisi kelas ringan ini, itu merupakan pernyataan yang keliru dan cukup meremehkan. Karena sebelumnya sejak tahun 2022 lalu, banyak penggemar yang sungguh menantikan pertarungan antara Chandler versus McGregor. Namun sayangnya pertarungan itu tidak akan pernah terjadi. Yang terakhir kali keluar dekret keputusan dari Pak Bos Dana White di bulan Juni untuk memastikan pembatalan pertarungan tersebut. Dan itulah mengapa dari pembatalan ini yang menjadikan Chandler mau tidak mau harus mau untuk menerima pertarungannya melawan Charles Oliveira yang telah pernah mengalahkannya pada tahun 2021 lalu. Tentu saja ini tidak akan menjadi satu pertarungan besar seperti terjadi jika Chandler melawan McGregor. Namun pertarungan ini masih menjadi peluang besar bagi The Iron untuk membalaskan dendamnya kepada Oliveira. Selain mengingat Do Bronx yang hingga kini masih berada di peringkat kedua penantang divisi kelas ringan, kemungkinan kemenangannya atas mantan juara itu bisa mengukuhkannya sebagai penantang gelar yang berikutnya. Sebaliknya bagi Oliveira, dipastikan akan kehilangan banyak hal jika saja kalah dari Chandler.
Do Bronx akan tersingkir dari peluang perebutan gelar. Hal itu disebabkan bahwa Oliveira otomatis akan mengoleksi 3 kekalahannya dari 4 pertarungan terakhirnya. Dan itu akan segera terbuktikan, mengingat keduanya merupakan pesaing tangguh yang siap menerima pukulan besar bahkan dalam bahaya sekalipun. Kedua pesaing ini akan sangat fokus pada serangan dan akan terlihat jarang untuk mundur seperti undur-undur. Chandler yang mungkin lebih eksplosif dari Oliveira, namun mantan juara Brasil itu juga telah menunjukkan berkali-kali bahwa dia memiliki pukulan yang sangat kuat. Kelebihan lain yang dimiliki Chandler atas Oliveira adalah bentuk pertarungan ground, dengan The Iron sebagai pegulat yang jelas jauh lebih baik dari Do Bronx. Namun jangan salah juga jika Oliveira adalah grappler terbaik yang banyak menghasilkan penyelesaian dari semua pertarungannya. Terlebih lagi ketika Oliveira tengah melihat lawannya terluka. Secara keseluruhan pertarungan ini tentunya sulit ditebak siapa yang akan mengangkat tangannya, karena dari keduanya sama-sama memiliki potensi saling mengalahkan dalam waktu singkat. Dan mungkin mengingat usia Chandler yang saat ini memasuki angka 39 tahun, yang cukup disarankan untuk segera pensiun, si Mimin sekali lagi memberanikan diri berestimasi bahwa pertarungan ini akan berlangsung lama dengan menjagokan Oliveira yang akan mengangkat tangannya dengan keputusan Dewan Juri. Di acara tinju akhir pekan ini, Jake Paul telah berhasil mencuri perhatian penggemar. Blogger itu akan melakukan pertarungan yang berikutnya dengan seorang legendaris ring tinju yang dulunya dikenal dengan si leher beton Mike Tyson. Pertarungan ini telah lama dibicarakan, selain juga menimbulkan skeptisme di antara banyak orang, terutama setelah pertarungan tersebut ditunda karena masalah kesehatan Tyson. Mike yang saat ini berusia 58 tahun, jika dilihat dari beberapa bentuk latihan yang ditampilkannya, kelihatannya sang kakek ini masih memiliki pukulan yang mematikan. Namun dengan melawan Paul yang memiliki usia separuh dari usianya, Mike sepertinya harus menyadari adanya perbedaan yang serius dalam memainkan peran di antara mereka nantinya di atas ring. Bagaimanapun, kembalinya Tyson ke atas ring adalah peristiwa istimewa yang dinanti-nantikan oleh banyak penggemar tinju umumnya dan terkhusus kepada penggemar Mike Tyson. Namun mengingat stamina seorang petinju yang telah memasuki usia mendekati 60 tahun, patut untuk dikhawatirkan. Meski demikian, ada hal yang perlu diingat. Di saat 4 tahun lalu, tepatnya di tahun 2020, Mike Tyson yang pada saat itu berusia 54 tahun, mampu berhasil bertahan dalam pertandingan eksibisi 8 ronde, melawan sesama petinju Hall of Fame Roy Jones Jr. Yang jika dibandingkan skill pertarungan Roy Jones dengan Jake Paul saat ini, itu hanya akan menghabiskan waktu percuma untuk mengutak-atik statistik dalam catatan yang pasti tidak menarik. Selain itu, pada tahun 2005, meskipun seperti yang dikatakannya bahwa pada pertarungan profesional terakhirnya tersebut, Mike Tyson tidak lagi memiliki rasa semangat seperti sebelumnya. Namun mantan juara kelas berat sejati ini masih juga mampu menjalani pertarungan selama 6 ronde melawan Kevin McBride, meskipun Tyson harus mencatatkan kekalahan yang terakhir kali. Nah, berbeda dengan Jake Paul yang telah banyak mendominasi dari lawan-lawannya di beberapa pertarungan terakhirnya, datang dengan membawa rekor 10 kemenangan dan 1 kekalahan. Mantan YouTuber ini hanya mengalahkan mereka yang berbasis sebagai petarung MMA, atau mungkin terdapat seorang petinju yang dikalahkannya. Namun petinju itu masih dikategorikan sebagai petinju pemula pilihan yang dirancang untuk membuatnya tampak hebat dengan satu pengecualian. Di atas kertas, tentunya pertarungan ini masih akan dimenangkan sang kakek, dengan satu persyaratan tidak adanya bentuk pertarungan gimmick di antara keduanya. Karena biar bagaimanapun juga, pertarungan ini terlaksana lebih mengedepankan pundi-pundi yang memiliki angka dan lambang dolar di dalam tulisannya. Di luar dari potensi drama yang tersaji, dari 58 pertarungan Mike Tyson, mustahil bagi banyak orang untuk mempertanyakan bentuk pengalaman sang legenda ini di atas ring. Dan itulah mengapa cukup diyakini jika Mike Tyson akan bertahan selama 6 ronde dari jumlah ronde yang direncanakan. Namun sayangnya, mantan juara dunia itu kemungkinan besar akan menghabisi Jake Paul sebelum ronde kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.